Pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara untuk kendaraan Factor Euro 2 dan Factor X Euro 4. Halo para pengguna setia Mitsubishi Fuso yang ada di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting bagi para driver yang mengendarai kendaraan Factor maupun Factor X, yaitu pemeriksaan kendaraan sebelum mengemudi guna memastikan kendaraannya selalu dalam kondisi prima dan juga aman. Jika Anda biasa mengendarai kendaraan cold diesel atau Canter, kami juga telah membuat video lainnya. Jadi silakan lihat pada video tersebut. Mengapa kita wajib melakukan pemeriksaan sebelum berkendara? Kondisi kendaraan yang prima merupakan salah satu poin terpenting yang wajib diperhatikan oleh seorang pengemudi profesional. Dengan melakukan pre-driving check-up atau pemeriksaan kendaraan sebelum mulai mengemudi truk setiap harinya, keuntungan yang akan didapat antara lain, mencegah kerusakan yang tak terduga pada saat berkendara, mencegah biaya perbaikan yang mahal, mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kendaraan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, sehingga akan meningkatkan kredibilitas dan mengurangi biaya operasional pada bisnis Anda. Video ini akan mendemonstrasikan item-item pemeriksaan pada kendaraan yang wajib dilakukan sebelum berkendara oleh seorang driver. Inspeksi dan perawatan rutin yang direkomendasikan oleh Mitsubishi Fuso tidak tercakup dalam video ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat panduan pemilik atau hubungi dealer resmi Mitsubishi Fuso. Sekarang mari kita mulai untuk mendemonstrasikan pemeriksaan yang wajib dilakukan sebelum berkendara. Yang pertama, mulailah dengan memeriksa bagian luar kendaraan. Apakah ada kerusakan pada kabin atau rear bodinya? Berikutnya, lakukan pemeriksaan pada ban dan velg. Periksalah seluruh tekanan ban pada roda baik secara visual maupun dengan langsung menekannya. Jangan lupa untuk memeriksa ban cadangan. Periksa ban dari kerusakan maupun benda asing. Periksa apakah ada batu yang terperangkap di tapak ban serta di antara ban belakang. Dan jangan lupa berikan perhatian ekstra pada ban sisi dalam pada belakang roda. Lakukan pemeriksaan pada hub bolt dan wheel nut. Gunakan palu inspeksi atau inspeksi hammer untuk memastikan bahwa nut tidak kendor. Pemeriksaan dilakukan dengan memukul nut searah dengan arah pengencangan. Anda dapat menilai kondisi nut kendur melalui suara maupun getarannya. Perhatikan bahwa arah pengencanganmu roda di sisi kiri kendaraan berbeda. Untuk roda tipe JIS yang diaplikasikan pada Factor Euro 2 dan tipe ISO diaplikasikan untuk kendaraan Factor X Euro 4. Periksa juga apakah ada keretakan pada wheel disc di setiap roda. KTB telah membuat video yang menjelaskan cara mengganti dan memeriksa roda tipe ISO yang digunakan pada kendaraan Factor X Euro 4. Jadi silakan tonton juga video tersebut. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan. Periksa apakah ada kebocoran oli, bahan bakar, dan air radiator atau coolant di bawah mesin. Periksa juga apakah ada kebocoran oli di bawah transmisi dan diferensial. Pastikan badan kendaraan tidak miring jika dilihat dari sisi belakang kendaraan. Jika kendaraan terlihat miring, periksalah keseimbangan muatan barang, tekanan angin ban, atau pegas suspensinya. Periksa kondensasi air yang ada di tangki udara rem. Tarik cincin pada katup pembuangan di bagian bawah tangki udara untuk membuang air yang terdapat pada tangki udara. Jika ditemukan banyak air yang keluar dari tangki udara, pengering udara atau air dryer mungkin sudah tidak berfungsi dengan baik, dan cartridge air dryer harus diganti sedini mungkin. Periksalah kondisi lampu-lampu dari kotoran dan kerusakan. Lakukan pemeriksaan lensa dengan cermat. Jika ada retakan kecil pada lensa lampu, air hujan dapat masuk dan menyebabkan korosi, yang mengakibatkan kerusakan dalam waktu dekat. Lakukan perbaikan atau ganti segera mungkin jika terdapat keretakan, meskipun kondisi lampu masih berfungsi. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan kamera mundur, cek kondisi apakah ada keretakan serta bersihkan lensanya dari kotoran atau debu yang menempel. Periksa kondisi water separator pada saluran bahan bakar. Jika cincin merah posisinya sudah naik, maka dipastikan kandungan air di dalamnya sudah cukup banyak. Kendurkan drain plug dan tiriskan airnya sampai bersih. Akumulasi air yang ada pada water separator yang sering mengindikasikan bahwa segel tutup tangki bahan bakar telah rusak atau kualitas bahan bakarnya buruk. Periksa level cairan dari baterai.
Pastikan level cairan baterai tidak terlalu rendah atau berada di antara level upper dan lower, dan lakukan penambahan jika tingkat cairan baterai kurang. Selanjutnya, periksa kondisi wiper dan kondisi bilah karetnya. Periksa kaca bagian depan dari kotoran dan retakan. Periksa kondisi kaca spion apakah ada kotoran atau retak. Atur posisi kaca spion sebelum berkendara. Periksa lampu depan dan penerangan lain dari kotoran dan kerusakan atau retak. Pada model Euro 2 Fighter, periksa juga jumlah minyak rem di reservoir. Pastikan level cairan berada di antara full dan low. Untuk kendaraan Fighter X Euro 4, sistem pengereman sudah sepenuhnya dioperasikan dengan udara. Kendaraan Fighter maupun Fighter X dilengkapi dengan panel depan yang berfungsi untuk mempermudah perawatan harian bagi para driver. Terdapat beberapa item seperti minyak kopling, air radiator, filter kabin, dan air washer yang wajib dilakukan pemeriksaan sebelum berkendara. Untuk dapat membukanya, tarik tuas yang ada di dekat kursi pengemudi. Selanjutnya, buka panel bagian depan dan kaitkan penyangganya untuk mempermudah pemeriksaan. Periksa apakah kondisi cairan washer kaca depan memiliki volume yang cukup. Jumlah cairan dapat dilihat pada selang yang ada. Jika ketinggian cairan dalam selang rendah atau tidak terlihat, tambahkan cairan washer kaca depan hingga memadai. Periksalah volume dari cairan pendingin atau engine coolant. Ketika pemeriksaan dilakukan saat kondisi mesin dingin, levelnya harus berada di antara full dan low. Jika di bawah low, tambahkan cairan coolant. Saat mesin sudah dipanaskan, levelnya mungkin akan berada di atas tanda full. Fenomena tersebut dikategorikan hal yang normal. Jika levelnya sering turun di bawah low, kemungkinan ada kebocoran pada sistem pendingin. Lakukanlah perbaikan sedini mungkin. Jangan menambahkan air setiap kali level coolant turun. Air dapat digunakan sebagai tindakan sementara, tetapi penggunaan air berulang kali akan menyebabkan cairan pendingin menjadi lebih tipis dan kehilangan efek anti korosinya, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem pendingin dan nantinya membuat biaya perbaikan yang akan dikeluarkan menjadi mahal. Periksa kondisi volume dari minyak kopling atau clutch fluid. Pastikan level cairan berada di antara full dan low. Selalu gunakan clutch fluid yang direkomendasikan yaitu DOT3. Dan jangan pernah mencampur cairan clutch fluid dengan merek lain yang memiliki komposisi yang berbeda. Periksa kondisi kebersihan dari filter kabin. Lakukan pembersihan pada kedua elemen filter kabin jika terlihat kotor dan berdebu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di dalam kabin. Pastikan area bawah kabin bersih dan tidak ada benda yang dapat menghalangi Anda pada saat menekan pedal. Jika ada benda yang menghalangi, silakan disingkirkan sebelum berkendara. Pengecekan level oli mesin pada kendaraan Fighter dapat dilakukan di dalam kabin hanya dengan menekan switch oil check pada dashboard. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Tekan dan tahan cek switch. Jika lampu peringatan berwarna hijau muncul dan lampu berwarna merah mati, jumlah oli mesin dalam kondisi oke. Jika lampu peringatan tidak muncul berwarna hijau, tetapi lampu peringatan berwarna merah tetap menyala, maka jumlah oli mesin rendah. Segera lakukan pemeriksaan dan lakukan penambahan jika diperlukan. Saat switch kontak on, kedua engine check lamp akan menyala secara bersamaan. Kemudian lakukan starter pada engine. Pastikan tidak ada engine check lamp yang menyala setelah engine bekerja. Jika terdapat engine check lamp menyala warna orange atau merah, menandakan bahwa ada masalah pada sistem kontrol engine. Segera lakukan pemeriksaan sebelum kendaraan dijalankan. Pada saat engine check lamp menyala dan kendaraan terus dibiarkan berjalan, maka akan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Dengan kondisi mesin sudah bekerja, pastikan tidak ada suara noise atau abnormal. Dan pastikan juga mesin bekerja dengan stabil saat idle. Tidak ada gejala hunting atau mesin pincang. Pastikan semua lampu peringatan padam kecuali warning lamp rem parkir. Euro 2 Fighter dilengkapi dengan rem parkir mekanis. Injak pedal rem, lepas tuas rem parkir dan kemudian tarik kembali. Pastikan pada saat menarik tuas parking brake terdengar suara 7-10 klik. Untuk kendaraan Fighter X Euro 4, karena memiliki mekanisme rem parkir roda yang dioperasikan oleh bantuan udara. Untuk mengeceknya dilakukan dengan merilis katup rem parkir satu kali dan periksa apakah saat katup rem parkir diterapkan terdapat suara udara yang dibuang. Lakukan pemeriksaan pada pedal rem. Periksa apakah pedal rem kaki bergerak dan kembali dengan mulus pada saat ditekan. Pastikan juga apakah ada jarak yang cukup antara pedal dan lantai.
Pastikan terdapat suara angin yang keluar setelah pedal rem dirilis kembali. Injak pedal rem beberapa kali untuk mengurangi tekanan udara di dalam tangki, hingga kemudian membuat lampu indikator pada dashboard menyala. Kemudian dengan kondisi engine tetap running, perhatikanlah bagaimana tekanan udara pada tangki perlahan-lahan naik. Idealnya membutuhkan waktu sekitar 3 menit hingga tekanan udara di air tank terisi hingga mencapai nilai standar yaitu 700 kPa. Periksa juga kondisi kinerja pada pedal kopling sebelum berkendara. Tekan pedal kopling dan periksa apakah end plane-nya sudah sesuai. Dan pastikan juga setelah dilepas pedal kopling dapat kembali dengan mulus. Lakukan pemeriksaan kerja dari wiper washer, apakah cairan keluar saat disemprotkan, dan pastikan juga wiper dapat membersihkan kaca depan dengan benar. Lakukan pemeriksaan apakah klakson dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sangat penting guna meningkatkan keselamatan pada saat berkendara. Pada beberapa varian kendaraan ada yang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Pastikan kamera mundur bekerja dengan baik dengan cara masukkan gigi mundur dan jalankan kendaraan secara perlahan. Kemudian periksa apakah kamera dapat bekerja dengan baik. Pastikan kondisi bahan bakar cukup sebelum Anda berkendara. Pastikan seluruh kinerja lampu-lampu pada kendaraan bekerja dengan baik. Periksa mulai dari bagian depan kendaraan seperti kinerja dari lampu sen, lampu dimmer, lampu depan, dan lampu kabut. Kemudian putar ke belakang dan periksa kinerja dari lampu sen, lampu belakang, lampu rem, lampu hazard. Pemeriksaan yang terakhir yaitu mengecek kinerja dari sistem pengereman. Jalankan kendaraan dengan kecepatan rendah, kemudian injak pedal rem untuk memeriksa bahwa rem dapat berfungsi dengan baik. Selain pemeriksaan harian, lakukan pemeriksaan berikut minimal seminggu sekali pada kendaraan untuk menjaga performa dan meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Lakukan pemeriksaan ban secara detail. Periksa tekanan udara di semua ban dengan menggunakan pengukur tekanan ban. Jangan lupa untuk mengecek tekanan angin pada ban serep juga. Periksalah tingkat keausan pada ban. Jika indikator keausan ban terlihat seperti di layar, lakukan penggantian ban. Ban yang telah mengalami keausan dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, ban yang aus juga dapat menyebabkan hydroplaning yang merupakan fenomena hilangnya kemudi dan efektivitas pengereman secara tiba-tiba, secara signifikan saat hujan deras atau saat terdapat genangan air di permukaan jalan. Fenomena ini sangat berbahaya saat berkendara di jalan raya. Jika ban sudah aus seperti yang terlihat di layar, berarti ada masalah pada sistem kemudi, suspensi, atau gardan. Lakukanlah perbaikan sedini mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Periksa level cairan baterai secara periodikal atau seminggu sekali. Periksa apakah level cairan berada di antara tinggi dan rendah di semua sel. Lakukan pemeriksaan dengan kabin terangkat atau dijungkit. Pastikan tidak ada benda-benda yang dapat jatuh di dalam kabin ketika dijungkit. Aktifkan rem parkir dan pindahkan persneling ke posisi netral. Tutup pintu dengan aman. Untuk menjungkit kabin, angkat tuas yang besar sambil menarik tuas yang kecil. Pegang gagang kabin dan tarik tuas penghenti untuk mengangkat kabin. Dorong bagian tengah penahan dan pastikan kait penahan terpasang. Pasang stopper, jangan pernah bekerja di bawah kabin tanpa memasang stopper. Berikutnya adalah mengecek volume dari oli mesin. Saat memeriksa level oli mesin, lakukan setidaknya 5 menit setelah mesin dimatikan. Hal ini agar seluruh oli yang berada di bagian atas mesin turun ke oil pan. Cabut dipstick kemudian bersihkan atau lap dengan maju. Masukkan dipstick sekali lagi secara keseluruhan. Baru kemudian cabut dan amatilah level dari ketinggian oli. Pastikan ketinggian oli berada di antara tanda max dan tanda min pada dipstick. Karena akan berbahaya bagi mesin jika level oli berada di bawah atau bahkan di atas batas atas. Periksa jumlah cairan power steering. Pastikan kondisinya normal atau berada di antara level min dan max. Periksa dan pastikan bahwa tidak adanya kebocoran oli, bahan bakar, dan cairan pendingin pada kendaraan. Dan pastikan juga tidak adanya bahan yang mudah terbakar di sisi mesin maupun benda asing yang menutupi radiator. Periksa ketegangan fan belt dan pastikan nilainya standar. Tekan belt dengan tenaga sekitar 10 kgf pada titik tengah antara puli. Pastikan nilai defleksinya sesuai dengan nilai standar yang dianjurkan. Dan pastikan juga tidak ada cacat maupun oli pada fan belt. Setelah semua item dilakukan pemeriksaan, turunkan kembali kabin ke posisi semula. Sambil menopang kabin, lepaskan pin pengunci dan buka kunci penahan. Turunkan kabin dengan memegang tuas pegangan. Kunci tuas ke stopper atas, pasang kunci tuas.
pastikan lampu peringatan tilt kabin di dashboard mati. Demikian video informasi mengenai pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara untuk kendaraan Factor. Kami menyarankan agar Anda selalu mencatat hasil pemeriksaan harian Anda dalam form khusus yang telah disediakan. Dan apabila kendaraan Anda dilengkapi dengan fitur khusus seperti AC atau PTO atau perlengkapan khusus pada rear body, kami sarankan untuk memasukkannya ke dalam daftar pemeriksaan. Selamat berkendara dengan aman dan nyaman bersama truk Mitsubishi Fuso.